Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto, SME. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandang pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Struktur sosial masyarakat seperti ini bersifat hubungan darah dan keluarga, memainkan peranan yang menentukan kekuasaan politik yang terpusat di daerah. Di tangan bangsawan memiliki tanah yang bergerak di bidang pertanian. Kedua, tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga. Nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan kepentingan bersama membentuk struktur masyarakat tersebut. Dengan istilah kepentingan bersama itu, Rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok. Ada beberapa syarat tinggal landas. Yang pertama, kenaikan laju investasi produksi, misal dari 5% atau lebih kurang 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional neto. Yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa faktor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dengan memberikan daya dorong pada pertumbuhan. Selanjutnya yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikan sebagai tahap ketika masyarakat dengan efektif menerapkan rentetan teknologi modern berhadapan keseluruhan sumber daya mereka yang merupakan satu tahap pertumbuhan swada jangka panjang yang menentang melebihi masa 4 dasawarsa. Teknik produksi baru menggantikan teknik yang lama. Berbagai sektor penting baru tercipta, serta tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional. Selanjutnya, era konsumsi masa besar-besaran. Abad konsumsi masa besar-besaran ditandai dengan imigrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, kecenderungan kepada konsumsi besar-besaran, barang yang tahan lama, ketiadaan pengangguran dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Selanjutnya, kritik-kritik terhadap tahap pertumbuhan ekonomi Rostow. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow tersebut merupakan di literatur ekonomi yang paling luas beredar dan mendapatkan komentar pada tahun-tahun berakhir ini. Marilah kita ulas satu persatu tahap-tahap ini secara rinci. Yang pertama, masyarakat tradisional tidak perlu lagi perkembangan beberapa bangsa seperti Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Australia dilahirkan tanpa sebagai masyarakat tradisional dan mereka mewarisi apa yang disebut prakondisi dari Inggris, yaitu suatu negara yang telah maju. Yang kedua, prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. Misalnya, tidak ada alasan untuk percaya bahwa suatu revolusi pertanian dan pembentukan modal sosial overhead di bidang pengangkutan harus terjadi sebelum tinggal landas. Selanjutnya yang ketiga, tumpang tindih tahapan. Pengalaman kebanyakan di negara mengajarkan kepada kita bahwa perkembangan dalam pertanian tetap berlangsung terus meski dalam tahap tinggal landas. Yang keempat, kritik terhadap tinggal landas baru. Tahu paling kontroversial dan banyak dibicarakan. Orang adalah tahap tinggal landas. Kemungkinan kegagalan tidak diperhitungkan. Yang kelima, tahap pendorong menuju kedewasaan menyesatkan dan membingungkan. Tahap ini mengandung semua segi atau ciri dari tahap tinggal landas, di mana tingkat investasi neto di atas 10% dari pendapatan nasional, perkembangan teknik-teknik produksi baru, serta sektor-sektor dan lembaga-lembaga yang utama. Selanjutnya yang keenam, tahap konsumsi massal tidak kronologis.
Era konsumsi massal didefinisikan sedemikian rupa sehingga negara tertentu seperti Australia dan Kanada telah memasuki tahap ini bahkan sebelum mencapai tahap kedewasaan. Selanjutnya, keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Arti penting tinggal landas secara ideal cocok untuk industrialisasi negara terbelakang. Sebagaimana ditulis Dasgupta, istilah-istilah itu kurang tepat, namun demikian ini yang bersifat subjektif dan dapat diberi penafsiran yang bermanfaat bagi pemahaman proses pembangunan ekonomi di suatu negara terbelakang. Keterbatasan dari sisi negara terbelakang tinggal landas mempunyai keterbatasan berikut. Yang pertama, rasio model output tidak konstan. Yang kedua, penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, unsur dua makna. Yang keempat, pembangunan ekonomi tidak spontan. Dan yang kelima, konsep penerbangan tidak tepat. Selanjutnya, tinggal landas di India menurut Rostow. Salah satu syarat penting tinggal landas adalah peningkatan tabungan dan risiko investasi dari 5% atau kurang ke 10%. Lebih dari pendapatannya nasional dan mempertahankan selama 2 dasawarsa atau lebih ini merupakan tahap peralihan yang penting menuju swadaya. Di India pada tahun 1950 sampai 1951, rasio investasi terhadap pendapatan nasional naik dari 5,5% menjadi 10,5%. Syarat kedua bagi tinggal landas adalah perkembangan salah satu atau beberapa sektor penting perekonomian pada tahun 1964 sampai 1965. Chapter pertanian, industri, dan sektor tersier telah berkembang cukup berarti. India juga memenuhi syarat tinggal landas. Yang ketiga, pembangunan berencana telah menciptakan kerangka budaya yang membawa kepada perluasan sektor modern. Rencana ketiga itu dianggap sebagai tahap pertama dari dekade pembangunan intensif yang menuju kepada perekonomian swadaya. Demikian pembahasan materi tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.